Oke, selamat pagi semua. Ya, selamat datang di pembelajaran Computer Architecture and Organization. Jadi ini adalah mata kuliah kita pada semester ini. Ya, sering juga disingkat dengan CAO atau COA ya, Computer Architecture and Organization. Nah, sebelum kita masuk ke course-nya ya lebih detail, maka biasanya akan diperkenalkan karakteristik dari courses-nya atau mata kuliahnya. Dimulai dari course konten. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari berbagai jenis, dimulai dari overview of computer technology, kemudian ada instruction set architecture atau ISA, kemudian bagaimana mendesain ISA, ya. Kemudian di yang kedua, kita akan melihat yang namanya computer evolution and performance. Nah, jadi nanti ada berbagai jenis evolusi komputer, ya, dari generasi yang pertama, kedua, ketiga hingga ke masa kini. Kemudian kita akan melihat top level view of computer function and interconnection. Ya, jadi bagaimana nanti komputer itu saling terkoneksi. Artinya di sini komputer adalah bagian-bagian yang ada di dalam komputer, ada prosesor, kemudian ada memori dan lain sebagainya. Jadi bagaimana mereka saling berinterkoneksi, yaitu dibantu dengan sistem bus atau bus, kemudian ada PCI. PCI ini adalah Peripheral Component Interconnection. Kemudian selanjutnya akan kita bahas mengenai hierarki memori, ya, bagaimana prinsip dari penyusunan memori, mulai dari yang paling dekat dengan prosesor hingga yang paling jauh. Kemudian kita juga akan melihat sedikit nanti mengenai virtual memory. Nah, virtual memory segmentation and paging yang ini nanti akan dikaji lebih detail di dalam sistem operasi. Oke. Nah, kemudian ada input dan output device, kemudian bagaimana performansi mereka, dan juga bagaimana mereka terhubung atau interfacing, yaitu tentu menggunakan yang namanya ada modul, ya, ada modul atau controller dari input dan output tersebut. Kemudian menariknya di sini kita akan mengkaji arithmetic, ya, arithmetic. Kemudian ada arithmetic logic unit atau ALU. Kemudian kita masuk ke floating point dan implementasinya. Kemudian di tengah semester ke atas, ya, atau setelah UTS, kita akan mempelajari processor design, database and control implementation, pipelining, kemudian hazard, ya, kemudian bagaimana mendesain prosesor yang menerapkan pipelining, kemudian hazard detection, gimana mendeteksi kesalahan di dalam instruction, ya. Kemudian ada branch prediction, ya, and exceptional handling. Ini gimana nanti kalau terjadi interupsi, ya, interupsi dari satu instruksi ke instruksi lain, gimana prosesor atau sistem menanganinya. Kemudian ada juga di sini nanti dua family computer yang terkenal sampai saat ini, ada RISC, ada CISC, ya. Kemudian nanti kita akan lihat gimana assembly language, machine language, ya. Kemudian ada translation dan program startup, dan juga sedikit kita akan kaji mengenai multiprosesor, multi-core, dan cluster computing. Nah, jadi pada mata kuliah ini, ya, secara umum kita akan membahas yang namanya struktur dan fungsi komputer. Strukturnya adalah hardware-hardware yang tadi, yang saya sebutkan. Ada prosesor, ada memori, ada database, ada input dan output, dan lain sebagainya. Kemudian dan fungsi komputer. Fungsi komputer di sini adalah fungsi mereka semua. Kita harus tahu, ya. Nah, kemudian di sini ada interaksi hardware dan software, ya. Jadi selain hardware tadi yang kita pelajari gimana fungsi mereka, tetapi kita juga akan melihat
bagaimana sebenarnya hardware ini berinteraksi dengan software. Makanya nanti akan kita kenal yang namanya ISA yang saya sebutkan di awal, ISA Instruction Set Architecture. Ya. Kemudian yang di bawah ini adalah topik-topik perkuliahan yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk capaian pembelajaran, ya, dimulai dari yang pertama menerapkan konsep secara umum yang berkaitan dengan sistem komputer dan jaringan komputer. Kemudian yang kedua menerapkan pengetahuan mengenai dasar logika pemrograman, karena nanti di sini juga akan ada sedikit pemrograman tapi di praktikum menggunakan bahasa assembly atau menggunakan bahasa C. Ya. Kemudian yang kedua mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai penerian yang sesuai dengan bidang keahlian. Kemudian selanjutnya mampu menunjukkan kinerja diri bermutu dan terukur. Karena nanti di perkuliahan ini ada praktikum juga, kemudian ada penugasan, jadi kalian nanti akan dibentuk kelompok, ya, di mana kalian berinteraksi dengan kelompok, diskusi dengan kelompok, menyelesaikan persoalan, nanti akan dinilai di sana. Kemudian bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi. Ya, nanti setelah kerja kelompok selesai, kalian harus mempertanggungjawabkannya, mempresentasikannya, kemudian setiap individu yang terlibat dalam kelompok harus ambil andil untuk mempresentasikan atau untuk menjelaskan yang dibuat. Kemudian di sini ada selanjutnya memasang, merawat, memperbaiki serta menginventaris hardware. Ya. Nah, sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah, khusus untuk mata kuliah ini nanti kalian atau kita mampu menguasai dan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan arsitektur dan organisasi komputer, serta dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kinerja komputer dengan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, serta dengan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Ya. Dan nanti ada setelah perkuliahan ini selesai sampai week 16, yang diharapkan kalian dapatkan adalah menguasai dan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan arsitektur dan organisasi. Nah, untuk learning system kita menerapkan yang namanya blended learning. Ya. Blended learning ini adalah penggabungan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Jadi untuk tatap muka seperti biasa, kita hadir di kelas ini sesuai dengan jadwal. Kemudian untuk yang online, ya kita memiliki platform online. Di sini ada Campus Information System untuk memberikan materi-materi pembelajaran, praktikum. Kemudian e-course untuk juga memberikan materi, tapi ini kita fungsikan sebagai penempatan atau submission tugas, ya, dan praktikum. Kemudian saya juga sudah memiliki YouTube pembelajaran. Nanti kalian setiap minggunya akan memperoleh link, ya, link YouTube apabila nanti di kelas kita tidak cukup waktu untuk mempelajari materi. Kemudian interaksi kita, kuliah dan diskusi, kemudian ada praktikum, pemberian tugas, kemudian di praktikum juga nanti akan ada penyusunan laporan. Ya. Oke, jadi untuk penilaian kita di sini ada praktikum dan tugas ini disatukan 20%, kemudian ada kuis 10%, UTS 35%, UAS 35%. Jadi total ada 100%. Oke, sepertinya cukup jelas ya untuk silabus perkuliahan. Sekarang kita masuk ke materi. Ya. Jadi materi kita ini masih pengenalan terhadap komputer, arsitektur dan organisasi. Ya. Siap semua ya? Siap. Oke. Jadi apa itu yang disebut dengan arsitektur dan organisasi komputer? Ada kira-kira yang bisa mendeskripsikan? Oke, jadi di sini di poin yang pertama, it's all about how computer works.
Jadi nanti di dalam mata kuliah ini kita akan pelajari gimana komputer itu bekerja. Komputer itu bekerja dimulai dari hardware-nya, software-nya pasti. Kalau nggak ada hardware, maka software juga nggak bisa jalan. Nggak ada software, hardware buat apa? Jadi hardware dan software itu harus ada agar nanti komputer itu bisa bekerja. Nah, di sini what do we mean by a computer? Nah, di sini ada berbagai jenis komputer ya. Ada dari tipenya, ada desktop, server, embedded. Kemudian dari penggunaannya, automobiles, graphic dan lain sebagainya. Kemudian ada vendor pembuat komputer itu, ada banyak, Intel, Apple, IBM, Microsoft, Sun ya. Kemudian tentu semua manufaktur ini pasti memiliki cost yang berbeda. Nah, cost yang berbeda ini tergantung dengan material yang ada dalam komputer itu, penyusun prosesornya seperti apa, kemudian memorinya seperti apa ya. Pastinya beda. AMD, tahu AMD ya, dengan Intel ya. Pastinya prosesor mereka pasti berbeda penyusunnya. Yang menyusun prosesor adalah transistor. Pastinya jumlahnya, mungkin dari jumlahnya akan berbeda atau dari jenis transistornya akan berbeda. Sehingga karena perbedaan itu bisa saja mempengaruhi yang namanya cost. Okay. Nah, kenapa kita harus mempelajari computer organization dan architecture? Jadi kalau kita ingin mengatakan, karena kita ini di teknologi komputer ya, jadi nanti lulus dari sini jadi computer engineer ya. Kalau kalian ingin disebut sebagai computer engineer, maka kalian harus paham hardware, harus paham bagaimana software bekerja dengan hardware. Itu wajib. Kalau itu kalian nggak bisa, ya ngapain gitu ya. Nah, kemudian kalian juga akan mempelajari software tapi di level low, tapi tetap nanti akan ada pembelajaran high level ya. Jadi di sini you want to build software people use. Jadi kita juga bisa membuat sebuah software, membuat sebuah aplikasi yang bisa digunakan oleh para pengguna ya. Kemudian ketika kita sudah mempelajari hardware, sudah mempelajari karakteristiknya, performansinya seperti apa, misalkan i7, i3, i5 dan lain sebagainya, bahkan i9 saat ini ya. Jadi kalian bisa melakukan purchasing decision, tahu artinya? Memutuskan membeli apa. Oh, saya butuh misalnya untuk desain sesuatu. Saya kerjanya misalkan di desainer. Saya butuh spesifikasi yang seperti apa, gitu ya. Jadi kalian harus mampu. Kalau misalnya nanti orang tua kita misalnya hanya untuk mengajar gitu kan, hanya butuh office ya, yang seperti apa? Apakah perlu yang sangat canggih atau bahkan yang sedang aja, yang i5 aja sebenarnya sudah cukup gitu ya. Ini nggak perlu membeli misalnya yang 9, 7. Nah, kemudian di sini hardware dan software ini akan mempengaruhi performance, ini sudah pasti. Jadi sini ada setidaknya ada 4 jenis yang mempengaruhi kinerja atau performance dari hardware dan software. Yang pertama ada apa? Algoritma. Yang kedua language. Yang ketiga keempat. Jadi semua ini algoritmanya, language, ada compiler, kemudian prosesor, memori, kemudian input dan output, numbers of course, ini akan menentukan kinerja. Salah satu dari mereka misalnya buruk, misalnya saya sangat pandai membuat algoritma,
buat program misalnya. Tetapi sampai di misalnya di prosesor saya yang saya miliki masih sangat rendah. Artinya percuma saya sudah jago buat aplikasi di sini, tapi kerja di prosesor yang lemah, maka nggak ada gunanya. Dan sebaliknya, misalnya prosesor kalian sudah bagus, misalkan i9 saat ini, tetapi misalnya algoritma atau language kalian, bahasa pemrograman kalian sangat jadul. Artinya performansinya atau kinerjanya juga akan buruk. Jadi keempat ini harus saling mendukung. Ini gambar yang paling bisa menjelaskan semua kinerja di dalam komputer kita. Jadi yang pertama di sini ada input data. Jadi ada little box di sini, ada banyak ya. Jadi ini adalah data masuk ke dalam memori ya. Memori ini tempat penyimpanan data, ada alamat-alamatnya. Kemudian di sini ada datapad. Datapad ini semacam lintasan di dalam prosesor. Kemudian seperti production line ya, line production. Ada barang masuk memori, kemudian masuk lagi ke production line, masuk ke sini, kemudian nanti dikelola, dieksekusi, kemudian masuk lagi ke dalam memori. Kemudian output juga berupa data. Nah, jadi di sini ada setidaknya ada input, output, memori, kemudian ada prosesor. Jadi ada 4. Ya. Nah, di dalam prosesor kita punya control unit. Ini yang menjadi brain di dalam prosesor. Ya. Dia akan mengorkestrasi semua data yang masuk dan yang keluar, yang mana yang akan dieksekusi, gitu ya. Jadi di sini datapad dan juga kontrol ini merupakan prosesor atau CPU. CPU ini Central Processing Unit, ini bahasa yang lama. Untuk saat ini kita sering dengar yang namanya prosesor ya, atau microprocessor. Nah, jadi dari sisi komponen ada input, output, memori, juga network ya. Namun untuk fokus kita adalah di sisi prosesornya, yaitu datapad and control ya. Jadi di dalam perkuliahan ini mungkin 80% kita akan mengkaji gimana kinerja prosesor ya. Nah, jadi prosesor itu apa? Prosesor itu diimplementasi menggunakan billion. Tahu billion apa? Billion itu berapa? Miliar ya. Miliar pieces atau billion pieces of transistor. Jadi kalian bisa bayangkan seberapa kecil transistor yang ada dalam prosesor. Tahu prosesor ya? Nah, lihat ya. Jadi sangat kecil dan disusun sangat rapi di sana. Ya. Untuk itu kita sebagai komputer engineer, ya, kita tidak perlu mengetahui setiap transistor tersebut. Karena nanti untuk yang mengetahui lebih dalam mengenai transistor tersebut ada di electrical engineer, kemudian di physics ya, mereka bisa mempelajarinya ini lebih detail. Tapi di kita nggak perlu terlalu dalam nanti pembelajaran, sehingga yang kita butuhkan hanyalah abstraksi. Gimana sih kita melihat komputer itu bekerja, hanya itu aja ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk transistor sudah ada program studi atau jurusan yang mempelajarinya ya. Oke, kita mulai dari atas. Ada application software and system software, ini semua HLL. Tahu HLL? High level language.
bahasa C, bahasa Python, Java, dan lain sebagainya. Nah, itu semua dipelajari oleh informatik misalnya, atau teknologi informatika, atau sistem informasi, ya. Kemudian assembly language, machine language, kemudian di sini ada cases, virtual memory pipelining, combining logic, arithmetic circuit, boolean logic, ones and zeros. Disinilah yang akan dipelajari oleh arsitektur dan organisasi komputer. Di bawah ini transistor, semikonduktor, kemudian elektron, quantum dynamics, ini akan dipelajari electrical engineering and physics engineering. Oke. Nah, namun kalau dikatakan jika kita ingin mengerti yang namanya abstraksi tadi, sebenarnya kita harus mengerti semua ini. Abstraksi tadi adalah komputer yang tadi. Kita harus mengerti semua dari aplikasi hingga ke bagian atom elektron. Namun di organisasi dan arsitektur komputer kita hanya membahas, ya. Oke, jadi gambar ini memperlihatkan hubungan antara hardware dan software. Di bawah ini ada implementasi hardware. Diimplementasikan sedemikian rupa sehingga menciptakan yang namanya ISA, Instruction Set Architecture. Oke. Kemudian di atas dari ISA, Instruction Set Architecture, ada level software. Mulai dari application, kemudian agar aplikasi ini bisa berjalan tentu butuh sistem operasi. Sistem operasi akan mengorganisasikan semua layanan-layanan yang ada di komputer. Tentu untuk menerjemahkan semua layanan-layanan tersebut butuh yang namanya compiler. Compiler ini seperti penerjemah bahasa, gitu ya. Penerjemah bahasa. Kalian misalnya tidak tahu berbahasa Inggris, tapi ketika kalian ngobrol dengan orang Inggris, pastinya kalian butuh misalkan Google Translate, gitu ya, untuk menerjemahkan langsung pakai device kalian. Nah, jadi application butuh operating system butuh compiler dan firmware. Kemudian di bawah ini tadi, ya, ada susunan hardware disebut sebagai implementation ini disebut sebagai organization. Jadi organization itu ada I/O system, instruction set, program, kemudian logic design, circuit design, layout. Kemudian arsitekturnya adalah dari bawah ini layout, circuit design hingga ke instruction set arsitektur. Jadi dalam organisasi dan arsitektur komputer kita akan mempelajari level yang paling rendah dari sisi aplikasi, ya, yang mana nanti ada kita kenal dengan bahasa mesin, one and zeros, kemudian ada assembly language, kemudian arsitektur set, instruction set arsitektur, kemudian hardware. Artinya, ya. Pak, perkenalkan nama saya Zati Syarifah dengan Pak izin bertanya Pak, dari gambar tersebut bolehkah Bapak menjelaskan apa fungsi dari compiler tersebut? Terus Pak, saya masih kurang mengerti tentang compiler itu bagaimana cara kerjanya Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan. Oke, compiler. Jadi setiap operating system butuh compiler.
kalau kita misalnya kalian sudah melakukan pemrograman, sudah ya? Atau misalnya tidak usah pemrograman, tapi misalnya buka aplikasi, entah kalian buka Facebook, WhatsApp, atau bahkan lembar kerja Office, ya. Jadi itu adalah sisi application. Application ini adalah apa yang bisa manusia lihat. Dari sisi warna, dia bisa membaca posisinya, letaknya seperti apa. Itulah yang dimengerti oleh manusia. Namun mesin, yang mana mesin ini adalah hardware ya, ada prosesor, memori, I/O, dan lain sebagainya, banyak lagi. Mereka ini tak mengerti yang namanya bahasa yang kita baca, warna yang kita lihat. Jadi prosesor nggak mengerti, karena prosesor adalah eksekutornya, dia nggak ngerti. Oleh sebab itu, agar application ini bisa dimengerti oleh mesin ini, butuh yang namanya compiler ini. Mengcompile, mengubah. Semua instruksi ini kan terdiri dari instruksi-instruksi. Jadi semua instruksi yang ada di sini di high level language ini akan dikompil terlebih dahulu, ya, menjadi yang namanya assembly language. Ini bahasa tingkat rendah, ya, low level language. Namun ternyata sampai di sini saja belum cukup. Harus sampai ke bahasa mesin. Bahasa mesin apa? Harus sampai ke bit. Oke? Jadi itu tugas compiler. Menerjemahkan high level language tadi menjadi low level language hingga ke bahasa mesin. Yang kita tahu 0101 ini kalau di dalam misalnya elektronik ini bisa diterjemahkan menjadi sinyal listrik. Nah, misalnya 0 itu adalah low, 1 itu high, low and high. Ya. Jadi sebenarnya karena ada prosesor memori yang berjalan di sana kan hanyalah sinyal listrik ya. Enggak 01 ya 0101, tapi semua itu diubah lagi ke dalam bentuk sinyal listrik. Oke. Jadi dengan sinyal listrik ini mengubah zeros and ones tadi, maka prosesor mengerti, memori mengerti, input dan output mengerti apa yang dimaksud dengan high level language itu yang kalian ketik ketika kalian mengetik A, B, C dan lain sebagainya, itu kan akan ditranslasikan. A itu misalnya 010101 dalam ASCII code namanya, kemudian ini akan diterjemahkan ke dalam sinyal listrik ya. Nah, jadi ini diperlihatkan bahwa instruction set arsitektur inilah critical interface. Interface itu artinya penghubung antara software dan hardware.